Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Kamis tanggal 27 April 2023. Ya, seperti biasa, sebelum saya mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini, saya akan mereview perkembangan IHSG hari ini ya, teman-teman. Jadi, hari ini adalah hari pertama perdagangan bursa setelah libur panjang Lebaran ya. Dan hari ini kejutan ya, kejutan dari market kita. Jadi hari ini IHSG ditutup dengan kenaikan yang cukup signifikan dengan kenaikan 1,29% dan IHSG berhasil breakout bertengger di area 6.910 ya. Dan ini juga tidak lepas dari peran Astra ya teman-teman ya. Jadi di video tadi malam saya review YouTube mengenai rekomendasi saham Astra dengan target terdekat 6.600 sampai 67 dan berhasil kena 67 persis ya di penutupan malam hari ini dengan kenaikan 4% lebih. Dan ini juga membuat IHSG lumayan kencang ya pada hari ini seperti itu. Dan kalau kita lihat secara indeks sektoral hampir semua sektor hijau ya teman-teman, naik semuanya dan ini merupakan signal positif. Kemudian dari sisi foreign inflow di sini asing net buy 1,7 triliun ya, merupakan salah satu inflow atau net buy asing yang cukup besar selama bulan April ya. Dan kalau kita lihat IHSG secara teknikal sudah breakout ya. Ini memang dari beberapa postingan saya sebelumnya memang sudah saya jelasin berkali-kali ya. IHSG berusaha menembus downtrend channelnya. Nah, dan kalau kita melihat ini IHSG sudah berhasil menembus downtrend channelnya secara daily chart. Nah, di sini kalau kita melihat sudah ketembus sideways satu pekan yang lalu di range 6840 sampai low di 6740. Ini juga area ini juga berhasil ketembus dan hari ini IHSG membentuk candlestick white Marubozu dengan full candlestick body ya. Jadi di sini menandakan minat beli investor cukup tinggi teman-teman ya, sehingga membuat IHSG naik kencang gitu ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari sisi MACD memang masih menunjukkan fase akumulasi di sini dan secara momentum RSI masih menunjukkan signal buy. Dan target berikutnya IHSG akan menguji level ya, level resisten terkuat berikutnya di area range sekitar 6940 sampai 6960 ya. Ini menjadi level terkuatnya. Kalau ini bisa berhasil ditembus, bahkan IHSG di awal Mei mungkin bisa menuju 7000 teman-teman ya. Dan ini tentunya sangat disayangkan apabila teman-teman belum memiliki beberapa koleksi saham blue chip ya yang masih di bawah. Nah, tentunya memang kalau IHSG rally seperti ini biasanya memang dimotori dari saham-saham blue chip ya. Oke, saya rasa untuk review IHSG sudah cukup. Kita langsung aja membahas saham-saham yang akan kita review malam hari ini ya. Saham-saham ini juga bisa teman-teman salah satunya buat swing, juga bisa buat day trading untuk besok. Oke, jadi di watchlist malam hari ini kita ada yang pertama ada INKP, kemudian ada HIL, ada AMRT, ada Cuan, ada Wifi, ada Oasa ya teman-teman ya. Ada 7 saham yang akan kita bahas malam hari ini. Maaf, 6 saham ya maksud saya.
Oke, kita langsung aja bahas saham yang pertama, yaitu INKP. Nah, sebetulnya INKP ini di beberapa waktu lalu juga sering saya sounding ya. Maksudnya sudah saya bahas di video YouTube saya mengenai prospek INKP dan secara teknikal INKP seperti apa. Dan terbukti hari ini mulai kelihatan taringnya ya istilahnya ya. Jadi mulai kelihatan INKP ini bergerak ya. Sebetulnya INKP ini kalau kita scalping secara day trading merupakan saham yang lelet, saham yang lemot. Cuman memang cocoknya INKP ini untuk swing trading buat teman-teman ya. Dan ini kemarin juga sudah saya bahas, saham ini sudah keluar juga dari downtrend channelnya dia ya. Nah, ini saham ini sudah menembus downtrend channelnya dan udah keluar dari fase sideways-nya dia. Jadi ini fase sideways dari sejak bulan Maret ya, bulan Maret April. Jadi 1 bulan terakhir sideways di range area ini, dan hari ini berhasil breakout di area 7750 resisten kuatnya dan sekaligus membentuk full candle. Nah, ini sinyal yang cukup bagus buat INKP teman-teman ya. Jadi INKP ini kalau sudah ketemu 7750 kemungkinan akan mencoba ngetes di level psikologis area 8000 ya, sampai 8000 sekitar 8125 ya, 8125 sampai 8150. Dan ini juga ngetes dari MA60 daily seperti itu teman-teman ya. Dan ini secara teknikal kita lihat MACD di sini masih histogramnya masih menunjukkan positif, barnya masih kuat ke atas. Kemudian dari sisi momentum RSI-nya masih strong. Nah, kita lihat ini juga sudah menunjukkan signal buy dari tanda panah berwarna merah ini ya, teman-teman. Dari sisi volume di sini kenaikan mencapai 377% volume sebelumnya ya. Dari volume sebelumnya naik 300%, dan ini juga salah satu indikator karena saya selalu memberikan ini ya clue pada teman-teman bahwasanya kalau kita screening saham itu paling bagus minimal volume itu paling nggak 100% kenaikannya dari volume sebelumnya seperti itu. Nah, ini secara teknikal ya. Kemudian secara fundamental kita sudah nggak meragukan lagi ya, INKP ini grupnya Sinarmas, saham blue chip di sektor kertas. Dan kalau kita lihat hari ini asing melakukan inflow atau net buy 26 miliar, dan ini adalah net buy terbesar semenjak bulan kalau kita lihat net buy terbesar semenjak bulan Februari. Terakhir net buy 30 miliar itu di Januari tanggal 31 ya. Dan ini juga sinyal positif juga. Kemudian dari sisi valuasi kalau kita lihat di sini ya teman-teman, dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 EPS-nya ini growth terus teman-teman ya. Dari 697 per lembar saham di tahun 2019 naik jadi 758. Kemudian naik di 2021 1374 ya. Jadi kenaikannya hampir 100% nih di waktu pandemi ya. Kemudian di 2001 ke 2022 ini juga naik 2.465 rupiah, dan ini juga naik 100% teman-teman. EPS ini adalah earning per share. Jadi earning per share itu adalah perbandingan laba bersih per lembar saham. Jadi EPS ini mencerminkan perusahaan ini laba atau rugi. Kalau semisal setiap tahun perusahaan ini EPS-nya mengalami kenaikan, berarti perusahaan ini laba secara konsisten seperti itu teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat secara PE juga semakin rendah ya, dimulai dari 2019 11 kali, 13 sekian kali, 5,7 kali, dan yang terakhir 3,5 kali secara annual ya. Dan PBV-nya kita lihat 0,5 kali. Padahal kalau kita lihat rata-rata di PBV
di tahun-tahun sebelumnya itu berkisar 0,8 kali sampai 1 kali, dan ini PBV-nya masih 0,5 kali. Artinya kalau kita lihat hitung rata-rata misal 5 tahun terakhir INKP ini PBV-nya kisaran 0,8 sampai 1 kali, artinya sebetulnya saham ini harusnya secara valuasi masih bisa naik selipat atau 2 kali. Kalau sekarang harganya sekitar 7.900 sekian, ya harusnya saham ini bisa ke area 15 sampai 16 ribu ya, itu secara valuasi. Tapi kita nggak terlalu mikir terlalu jauh ya. Kita mikirnya di sini pairnya sangat kecil ya, di bawah rata-rata ya. Dan kita lihat di sini harga segini tuh masih murah gitu loh. Jadi potensi upside-nya masih besar. Nah, buat yang teman-teman suka saham yang nge-swing, simpan jangka menengah panjang, ya mungkin INKP bisa menjadi salah satu pilihan, apalagi kalau nanti di kuartal 1 2023 dia laporan keuangannya naik lagi, otomatis dia akan lebih kenceng ya. Dan untuk INKP biasanya bagi dividen itu di bulan Juni sampai Juli. Nah, sekarang masih bulan Mei. Artinya masih ada ruang untuk penguatan jika nanti INKP jadi kasih dividen. Cuman memang INKP kalau kita lihat track record di beberapa tahun sebelumnya, dividennya nggak terlalu besar sih, seperti itu. Oke ya, itu mengenai INKP. Kemudian saya rasa cukup ya untuk INKP. Kita langsung aja ke HIL. Oke, HIL ini adalah saham IPO ya, yang memang kalau kita lihat booming dan beggar ya di awal tahun ini, karena di bulan Maret aja harganya masih 1.270, sekarang udah di 2.130, sempat tertinggi di 2.190. Artinya saham ini sudah naik hampir 100% teman-teman ya. Dan kemarin sempat ngedrop di sini, turun di bawah MA5 ya. Jadi candlestick atau harga saham yang turun atau bergerak di bawah MA5 itu kecenderungannya turun, dan sekarang sudah bergerak di atas MA5 daily, dan hari ini berhasil arah naik 24%. Untuk MACD-nya kita lihat memang masih fase distribusi ya. Terlihat histogramnya masih berwarna biru, cuman ini sudah mengecil dan hampir golden cross. Nah, kalau nanti MACD berhasil golden cross dan membentuk histogram positif yang seperti ini, biasanya nanti saham akan menunjukkan tren naik kembali ya. Kemudian dari sisi volume, kenaikannya mencapai 500%, jadi memenuhi syarat minimal volume 100% ya untuk kita screening. Kemudian dari sisi momentum RSI di sini ada sinyal buy, ada tanda panah warna merah di sini ya. Jadi potensinya masih upside ke atas. Dan target terdekat adalah all time high di 2190. Nah, ini targetnya apabila ternyata besok gagal menembus resisten, biasanya profit taking wajar. Nah, bantalan support terdekat di area ini ya, sekitar 2080. Nah, kalau misalnya saham turun di bawah 2080, mungkin teman-teman bisa stop loss dulu. Gitu ya, itu untuk day trading seperti itu. Nah, untuk swing teman-teman bisa ikutin selama saham masih berada di atas MA5 dan MA20. Secara daily itu bisa teman-teman hold seperti itu ya. Oke, kita lihat secara bandarmologi untuk HIL. HIL di sini ada AU, MG yang akumulasi ya, dan YP, dan yang jualan ada HIA dan HIC. HIC ini adalah ajaib sekuritas ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat memang secara komposisi bandarmologi memang lebih dominan dari top buyer-nya ya teman-teman. Oke, jadi ini menarik nih untuk HIL, besok bisa teman-teman cermati lagi. Oke, kita anggap HIL sudah selesai, kita langsung aja ke AMRT ya. AMRT ini saham sektor retail, yaitu Alfamart ya. Ini kalau kita lihat memang saham ini secara long termnya uptrend ya.
terlihat strong uptrend ya, strong uptrend. Di sini masih strong uptrend. Sempat keluar dari up channelnya, kemudian ini konsolidasi ya, ini konsolidasi. Nah, ini konsolidasi atau sideways, dan ini berhasil rebound atau technical rebound hari ini ya, dan bergerak di atas MA5 dan MA20. Ini momentum bagus sih kalau ya kita lihat. Dan di sini kalau kita lihat ada trend channel lagi ya. Nah, ini berusaha menembus ya kalau kita lihat, dan resist terdekatnya area 2980 sampai 3000 teman-teman ya. Nah, ini menjadi target TP-nya untuk besok. Untuk besok maupun untuk swing ya. Kemudian apabila ternyata besok terjadi profit taking wajar, support berikutnya area MA20 ya. Ini kisaran 2840 sampai 2850 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya turun di bawah 2840, teman-teman bisa stop loss. Oke, kemudian kalau dilihat dari sisi MACD-nya di sini memang masih menunjukkan fase distribusi, namun sudah hampir golden cross. Kemudian kalau kita lihat dari sisi momentumnya di sini menunjukkan sinyal buy ditandai dengan panah warna merah ya untuk Alfamart. Kita lihat secara bandarmologi ada ZP, BK, RX yang akumulasi. RX buy bersih ya, 18.000 lot, 44.000 lot, dan 44.000 lot. Ini ZP sama BK ya. Terus yang jual ada KK, PD, YP, rata-rata retail sih yang menjadi top sellernya. Dan kalau kita melihat memang asing hari ini akumulasi cukup masif ya di saham AMRT ini. Akumulasinya sebanyak 39 miliar, dan ini akumulasi terbesar bahkan ini sejak Januari loh, sejak Januari 2023 ya. Selama 4 bulan terakhir ini adalah akumulasi pertama yang paling besar ya. Jadi menarik nih untuk kita cermati pada perdagangan besok. Oke, saya rasa MRT cukup, kita langsung aja ke cuan ya teman-teman. Oke, cuan hari ini naik lumayan signifikan 8% ya. Dan ini juga menunjukkan all time high ya. Ini all time high-nya di 1000, hari ini berhasil naik tertinggi di 1065 dan closing di 1030. 1000 menjadi support terdekatnya saham cuan ini. Saham cuan ini juga saham IPO milik grupnya Prajogo Pangestu ya teman-teman ya. Dimana Prajogo Pangestu ini sepak terjangnya di pasar modal tidak diragukan lagi. Dan memang cuan ini juga memang sering sih saya rekomendasiin di YouTube saya ya. Bahkan dari harga 600-700 sering saya rekomendasiin. Dan hari ini berhasil mencetak rekor all time high tertinggi sepanjang masa ya. Dan ini sinyal positif, biasanya saham yang all time high akan melanjutkan all time high kembali ya. Dan kalau besok masih bisa rally, target berikutnya adalah ke 1100 teman-teman. Dan stop loss juga turun di bawah 1000. Untuk MACD-nya kita lihat ini juga masih menunjukkan fase distribusi atau sideways, namun ini sudah mulai mengecil dan akan golden cross. Kemudian dari sisi momentum RSI ini masih menunjukkan minat beli yang cukup kuat. Oke ya, dari teknikalnya untuk saham cuan sebetulnya cukup bagus ya teman-teman. Kita lihat dari sisi bandarmologi, di sini ada YP, PD, HP dan HP yang transaksi ya. Kemudian top buyer-nya YP 19.000 lot, PD 17.000 lot, HP 16.000 lot. Dan yang jualan ada KI, XLU. Ya mungkin yang diwaspadai adalah KI karena jualannya net sell bersih ya ini ya. Oke, saya rasa cuan cukup ya teman-teman. Kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu WiFi. Nah, WiFi ini beberapa waktu lalu juga sempat pernah saya rekomendasiin dari harga 170 ya. Jadi area ini 170 itu saya rekomendasiin di grup saya ya.
Satu hari teman-teman tuh pagi sih, pagi jam 8 saya info di grup. Teman-teman jam 9 lebih 30 menit itu teman-teman sudah cuan hampir 10% pada waktu itu ya, di 2 minggu lalu kalau nggak salah. Dan kemarin sempat konsolidasi, kemudian technical rebound, dan hari ini sepertinya saham ini masih melanjutkan tren penguatan, karena kalau kita lihat memang turunnya cukup dalam ya. Ini dari sisi downtrendnya cukup dalam, kemudian di sini sudah menunjukkan fase akumulasi, dan di sini menunjukkan fase partisipasi publik ya. Kita lihat secara trendline ini masih membentuk higher high, higher low, masih menunjukkan uptrend ke atas ya. Dan hari ini berhasil naik 8% dan berhasil tembus atau breakout ya di 208. Target berikutnya kemungkinan akan bergerak di range area 222, dengan target apabila saham ini tercapai targetnya 222, teman-teman bisa TP di area 220 ya. Kemudian apabila besok terjadi penurunan wajar, kemungkinan bantalan support kuatnya adalah di 200 teman-teman. Jadi kalau misalnya saham ini turun di bawah 200, teman-teman bisa stop loss dulu. Itu ya trading plan-nya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi MACD-nya, memang ini masih menunjukkan fase akumulasi, terlihat masih histogramnya masih positif. Kemudian kita lihat volumenya kenaikannya mencapai 300% ya, memenuhi syarat. Kemudian dari sisi momentum RSI di sini masih menunjukkan uptrend atau upside ke atas. Oke ya. Saya rasa WiFi cukup, kita langsung aja ke saham terakhir yaitu Oasa. Ya, saham ini habis red issue ya, saham ini habis red issue. Kemudian kalau kita lihat setelah red issue, saham ini membentuk baseline di bawah, sideways di bawah, di sini ya panjang. Kemudian ini sudah menunjukkan fase partisipasi di sini ya, menunjukkan fase partisipasi, dan candlestick bergerak di atas MA5. Hari ini berhasil naik 8% ke 180 teman-teman. Dan memang sih secara volume terjadi penurunan dari volume sebelumnya ya. Volume sebelumnya naik cukup signifikan ya. Nah, namun kalau kita lihat secara MACD ini masih sangat positif ya. Kemudian saham ini masih bergerak di atas MA5, menunjukkan trennya masih naik ya teman-teman. Kemungkinan saham ini akan ngetes ke 193 sampai 200 ya teman-teman ya. Apabila turun terjadi profit taking wajar, maka saham ini akan bergerak ke support area 160 ya. Jadi teman-teman bisa stop loss apabila turun di bawah 160 gitu ya. Saham ini sebetulnya kurang liquid, jadi buat teman-teman yang dananya gede, saya tidak menyarankan ya, karena saham ini kurang liquid, jadi belinya mungkin dicicil ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu ya dari saya, sudah semuanya di review ya. Yang pertama ada INKP, ada HIL, AMRT, ada Cuan, ada WiFi, ada Oasa. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Semuanya hanya semata-mata sebagai bahan edukasi, teknikal analisis, dan bandarmologi buat teman-teman semuanya. Jadi apapun resikonya adalah murni tanggung jawab dari pelaku pasar. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Miras Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Akan banyak benefit yang saya berikan, teman-teman bisa cek di deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya.